Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berbagi lagi ilmu hakikat, ilmu kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hakikat di balik ilmu syariat tentang bulan Ramadan yang disebutkan bahwa para setan diikat. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa." Di dalam hadis tersebut tertulis bahwa para setan diikat. Kalau misalkan semua setan diikat, dibelenggu, kenapa masih banyak manusia yang tidak berpuasa, bahkan tidak ada malunya? Nah, ini perlu diketahui saudara-saudariku bahwa tidak semua ilmu syariat itu mudah dipahami. Al-Quran maupun As-Sunnah itu banyak terdapat ilmu hakikat, yaitu makna yang tersembunyi, makna yang tersirat. Oleh karena itu, simak kajian ini agar bisa mengetahui seperti apa itu ilmu hakikat dan bagaimana menjabarkannya. Pada kalimat para setan diikat dalam hadis tersebut, ada korelasinya dengan ilmu hakikat yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik Waliullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Di dalam kitab itu Allah berkata, "Jangan engkau duduk di atas jamban-jamban, engkau akan dikerumuni anjing-anjing dan akan saling menggonggong padamu." Maknanya adalah, jangan engkau termasuk orang-orang yang suka makan berlebihan. Engkau akan dikuasai sifat-sifat kebinatanganmu, yang mana hal itu adalah perbuatan dari setan-setan yang telah menyusupi dirimu melalui aliran darahmu karena banyaknya kamu makan. Karena makanan itu akan menambah darah pada badanmu, yang dengan itu kamu telah memperbesar kendaraan-kendaraan bagi setan untuk menguasai diri kamu, dan akan saling mempengaruhi perbuatan-perbuatan kamu, sehingga kamu nantinya akan berbuat seperti perbuatan setan. Semua perbuatan tercela nanti akan mempengaruhi diri kamu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebenarnya sudah menganjurkan, mewanti-wanti terkait dengan makan dan minum. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih, "Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Oleh karena itu, orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang telah mengenal Allah, mereka itu tidak makan yang berlebih-lebihan." Makanya Nabi itu sunnahnya makan tidak sampai kenyang. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Terkait hal itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau berkata, "Kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah." Oleh karena itulah orang-orang yang soleh itu menyedikitkan makan dan minum, sehingga dampaknya akan sedikit tidur. Itu sudah otomatis, saudara-saudariku. Berbeda halnya ketika orang itu banyak makan, banyak minum, sudah pasti banyak tidurnya. Akhirnya
sedikit ibadahnya. Kalau sudah ibadah sedikit, akhirnya amal-amal soleh tidak terkumpul dan dosa-dosa yang telah menutupi hati itu tidak terhapus. Karena apa? Amal soleh jarang dilakukan. Nah, makanya orang-orang soleh itu menyedikitkan makan. Seperti halnya Sufyan Ats-Tsauri berkata, ibadah itu ibarat pekerjaan. Tempat bekerjanya itu khalwat dan perkakas untuk bekerjanya adalah lapar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sejak masuk Islam, aku tidak pernah merasakan kenyang agar aku bisa merasakan manisnya ibadah kepada Tuhanku. Dan aku tidak pernah menghilangkan dahaga agar aku rindu bertemu dengan Tuhanku. Rasulullah SAW bersabda, pangkal segala penyakit adalah kekenyangan dan pangkal segala obat adalah sedikit makan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 76, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, kalau misalkan Allah sudah menyatakan demikian bahwa tipu daya setan itu lemah, tapi kenapa manusia bisa dikuasai setan? Banyak manusia yang bermaksiat dan juga termasuk di bulan Ramadan. Karena apa? Karena manusianya lah yang seringkali menzolimi diri mereka sendiri. Mereka yang tidak mau taat kepada anjuran Allah di dalam Al-Quran dan tidak mengikuti sunnah Nabi yang seringkali makan tapi tidak sampai kenyang. Menyedikitkan makan, menyedikitkan minum. Akhirnya apa? Manusia tidak mengikuti Allah dan tidak mengikuti Rasulnya, dibiarkanlah. Ya, tersesat, setan menyesatkannya. Nah, itulah seperti Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi bisa kita simpulkan makna dari kalimat para setan diikat dalam hadis tersebut bahwa setan tidak bisa menguasai orang yang berpuasa dengan niat lillahi ta'ala. Karena hal itu terkait firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Allah Ta'ala berfirman, Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Sehingga orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala berpuasa Ramadan, tidak makan, tidak minum, bertujuan hanya mengabdi kepada Allah sebagai hambanya sesuai firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Akhirnya bagi mereka itu tidak bisa dikuasai setan. Kemudian ada keterkaitannya juga dengan kalimat sebelumnya, pintu-pintu surga dibuka. Dibuka kepada siapa? Kepada mereka yang berpuasa. Ya. Orang-orang yang berpuasa dibuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan bagi mereka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya, kemurkaan Allah tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan ditujukan kepada mereka-mereka yang telah berpuasa, telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, makna para setan diikat bukan secara fisiknya setan itu diikat layaknya penjahat ditangkap oleh polisi. Bukan. Tapi setan tidak bisa menguasai manusia yang berpuasa, yang tidak makan dan minum. Hal itu terkait dengan jumlah darah yang terdapat pada orang-orang yang makan, yang mana hal itu adalah kendaraan bagi setan untuk bisa menguasai orang-orang yang tidak mau berpuasa. Semoga ilmu hakikat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.